Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Sulistia Putri. Kali ini saya membuat roti manis berisi coklat dengan menggunakan metode autolisis. Kelebihan menggunakan metode autolisis di sini saat memixer adonan tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi hasilnya rotinya empuk dan lembut. Pertama, tuang sebanyak 520 gram tepung terigu protein tinggi. Ini 520 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Teman-teman bisa menggunakan gula halus ya. Kalau gula halus lebih bagus hasilnya. Tetapi karena di sini saya tidak sempat menghaluskan, di sini saya memakai gula pasir biasa sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam atau sekitar 1 gram. Kemudian ini 12 gram vermipan. Semua bahan dijadikan satu ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 60 gram mentega. Jadi di sini semua bahan dijadikan satu. Untuk rincian bahannya teman-teman bisa melihat pada kolom deskripsi. Ini menteganya, kemudian ini bahan keringnya, aduk menjadi satu. Ini asal tercampur saja. Kita aduk, kemudian sisihkan. Selanjutnya kita siapkan adonan cairnya. Di sini saya memakai 2 butir telur. Letakkan dalam wadah dan timbangan. Kemudian tambahkan susu. Untuk massa susu dan telur setelah ditimbang total sebanyak 320 gram. Kemudian aduk menjadi satu. Pecahkan telurnya, diaduk hingga rata. Dengan menimbang bahan cair akan menghasilkan adonan yang pas ya teman-teman, karena besarnya telur masing-masing tidak sama. Kemudian ini campurkan adonan basah ke adonan kering, kemudian aduk. Ini asal tercampur saja. Ini sudah tercampur ya teman-teman. Kemudian tutup dengan menggunakan kain. Diamkan selama 3 jam. Apabila kurang dari 3 jam tidak masalah. Jadi 2 jam saja sudah oke. Ini adonan sudah saya diamkan selama 3 jam. Kemudian kita mixer. Ini mixernya lebih mudah ya teman-teman, dibandingkan dengan metode yang dimixer dari awal tanpa didiamkan. Ini hanya membutuhkan sekitar 5 atau sampai 10 menit saja. Sebenarnya tidak ada patokan khusus ketika memixer adonan. Jadi kita harus mengenal adonan itu ya teman-teman. Dengan menggunakan metode ini, waktu yang dibutuhkan untuk memixer adonan lebih cepat, sehingga penggunaan mixer lebih irit listrik dan lebih awet. Ini kita cek setelah sekitar lebih dari 5 menit, tapi tidak sampai 10 menit tadi ya teman-teman. Kita cek dulu adonannya. Ini sudah kelihatan halus. Kita ambil sedikit, terus kita lebarkan seperti ini. Ini masih putus-putus adonannya dan agak kasar ya teman-teman. Kita mixer lagi sebentar saja. Ini sudah kelihatan halus adonannya, sudah menyatu. Kita cek lagi adonannya. Sudah kelihatan lebih elastis dan lebih halus. Kemudian kita tutup dengan kain dan didiamkan selama kurang lebih 30-60 menit. Ini sekitar 45 menit. Adonan sudah mengembang dan ini kelihatan adonannya lebih
elastis. Kita timbang ya teman-teman, agar roti yang dihasilkan sama besarnya. Di sini saya memakai adonan 40 gram untuk satu roti. Jadi timbang dulu adonannya sesuai selera teman-teman. Kemudian kita bulatkan. Di sini saya memakai minyak untuk mengolesi tangan agar adonan yang dihasilkan lebih halus ketika dibentuk. Letakkan pada loyang. Kita timbang adonan sampai habis. Kita bulatkan sambil membuang gas di dalam adonan ya teman-teman. Ini berat 40 gram menghasilkan roti sebanyak 24 biji. Ini kita mencetak atau mengisi roti dari adonan yang pertama kita timbang. Ini kelihatan yang pertama ditimbang mengembang lebih besar daripada adonan terakhir yang ditimbang. Isi dengan coklat. Kemudian tutup adonan dengan cara dicubit-cubit. Pastikan bahwa adonannya tertutup rata sehingga ketika di oven coklatnya tidak bocor keluar. Ini sudah bulat, kemudian kita olesi dengan menggunakan minyak kelapa agar roti yang dihasilkan lembut dan tidak kasar. Kita isi adonannya sampai habis. Diurut ya teman-teman, dari yang pertama ditimbang. Ini semua adonan sudah terisi jadi 2 loyang. Cara mengovennya satu-satu ya teman-teman. Kita tutup dulu, diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Ini adonannya sudah mengembang. Yang diisi dulu atau dicetak dulu yang kita oven. Kita oven gantian. Di sini saya memakai oven tangkring kompor gas ya teman-teman, tidak ada termometer dan timernya. Di sini kurang lebih 20 menit tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Ini sudah 20 menit. Rotinya sudah kecoklatan, sudah cantik mengembang. Penggunaan oven tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Maksimal kalau oven tangking seperti saya ini 20 menit. Untuk ovenan kedua biasanya lebih cepat lagi. Kita lihat isinya. Karena baru matang, rotinya masih hangat, jadi ketika kita sobek seperti ini, rotinya lembut tetapi belum mengembang sempurna karena pembentukan glutennya belum sempurna. Tetapi sudah tampak ini rotinya halus sekali. Roti siap untuk dihidangkan. Caranya mudah sekali, teman-teman wajib mencobanya di rumah. Sampai jumpa lagi dengan Sulistia Putri. Terima kasih.